Kita bicara wakaf, tentu kita tidak akan melepaskan dari momentum pertama wakaf menjadi sebuah ibadah yang dicontohkan oleh para sahabat dan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad berwakaf untuk membangun masjid Kuba, kemudian sahabat Umar mendapatkan tanah di Khaybar yang kemudian diwakafkan. Lalu ada sahabat Utsman bin Affan yang kemudian dengan monumennya wakaf sumur yang sampai hari ini kita bahkan masih bisa melihat dampak dari pengelolaan wakaf tersebut menjadi sangat luar biasa, menjadi hotel dan sebagainya. Lalu kita juga melihat bahwa Kesultanan Utsmani saat itu bisa berdiri lebih dari 600 tahun, mungkin 650 tahun. Ternyata ditopang tidak semata-mata dengan APBN saja yang berasal dari pendapatan nasional. Namun mereka juga mengembangkan, membudayakan wakaf bahkan. Dan ini menjadi bukti bahwa wakaf pada masa kejayaan kekhalifahan umat Islam, kekhalifahan Islam itu menjadi sebuah sentral dalam konteks pengelolaan negara untuk kesejahteraan masyarakatnya. Apa bentuk wakaf? Pertama, beberapa contoh wakaf yang dicontohkan oleh para pemimpin-pemimpin Islam di masa kekhalifahan itu ada wakaf-wakaf misalnya dalam bentuk pengelolaan pendidikan, lembaga pendidikan. Di masa Utsmani itu ada yang namanya madrasah yang digunakan untuk sekolah. Ada yang namanya sekolah untuk kedokteran, sehingga mereka punya sekolah kedokteran kelas dunia saat itu. Kemudian dikembangkan pusat riset. Tentu saja yang kita kenal monumental adalah bagaimana Sultan Ahmad Al-Fatih mewakafkan Hagia Sophia sebagai aset wakaf. Lalu di sisi lain juga di masa Utsmani itu ada wakaf yang digunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Kalau teman-teman datang ke Turki, ke Istanbul, teman-teman akan sangat familiar melihat masjid yang di dekatnya pasti ada pasar. Itu menjadi salah satu arsitektur yang memang disengaja dengan harapan bahwa pasar-pasar tadi dapat menghidupi kebutuhan kegiatan dakwah sosial dan ekonomi yang ada di masjid. Gitu. Sehingga pasar-pasar ini berfungsi sebagai generator income dari masjidnya. Tentu di luar juga ada sebagian para para donatur ya, memberikan infak, sedekah dan lain sebagainya. Di negara lain misalnya di Thailand dikembangkan area wakaf yang kemudian sekarang kita kenal sebagai Mall of Asia, sebagai mall perbelanjaan. Di Malaysia itu wakaf dapat menjadi terminal bis yang kemudian secara komersil sangat menguntungkan. Di Indonesia kita juga kenal bagaimana pengembangan wakaf dalam bentuk pengelolaan aset dalam bentuk kesehatan misalnya oleh teman-teman Muhammadiyah, kemudian sekolah ya, dan juga aset-aset lain yang saat ini sudah mulai beragam gitu. Jadi dari sejarah-sejarah ini kita bisa melihat dan juga bukti-bukti aktual yang sekarang sudah muncul bahwa wakaf jika